Halo, salam sukses. Kali ini BT Solution akan mencoba mereview sebuah aplikasi akuntansi, ya, namanya Accurate, tapi dalam praktek implementasi untuk BUMDes, ya. Implementasi untuk BUMDes. Pertama kita masuk dulu. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Accurate. Jadi ini general ledger, ada cash and bank, inventory, sales atau penjualan, purchase pembelian, fixed asset, list, RMI, project, manufacturing, dan faktur. Untuk penerapan di BUMDes, kita lebih banyak penggunaannya di sisi GL, itu lebih ke jurnal voucher, kemudian cash and bank itu di modul payment atau pembayaran, dan juga deposit untuk penerimaan. Oke, kita coba untuk melihat apa saja laporan yang bisa disajikan oleh Accurate untuk keuangan BUMDes. Di sini juga di inventory kita bisa meng-create beberapa produk. Jika BUMDes itu punya unit usaha toko atau ATK, itu bisa diinput untuk barang-barangnya di sini. Kemudian untuk jasa juga bisa diinput di sini. Jasa sewa kios, jasa lapangan, jasa pinjaman, jasa lapak atau jasa permodalan. Nanti kita akan bahas bagaimana penerapan dari jasa yang ada di aplikasi Accurate ini. Pertama kita lihat dulu untuk chart of account-nya seperti apa. Di sini kebetulan karena BUMDes ini mempunyai beberapa kas, ya, salah satunya adalah PT Cash, terus ada kas toko, ada kas perdagangan dan jasa, ada kas unit digital, dan ada kas operasional. Ini contoh ya. Kemudian untuk bank-banknya jika ada juga bisa diinput di sini. Kemudian masing-masing COA ini bisa kita lihat untuk histori transaksinya. Contoh kita lihat di PT Cash Bendahara, itu tinggal diklik kanan, kemudian klik history. Ketika ini belum muncul, berarti untuk filternya kita uncentang, ya. Nah, ini adalah seluruh transaksi dari PT Cash Bendahara BUMDes. Jadi di sini akan muncul, ya. Ini adalah bukti pembayaran. Kemudian ada payment, pembayaran. Jadi seperti ini, ketika ada pembayaran untuk karyawan, ngambil dari PT Cash, kemudian untuk nama perkiraannya atau nama akunnya tinggal diklik di sini, nanti dia akan mengarahkan kepada biaya-biaya sesuai dengan alokasinya. Jadi tinggal di save, ini tinggal bisa di preview bukti kas keluar. Nah, ini bentuk dari bukti kas keluar. Kemudian coba kita lihat dari hasil penjualan, ya. Hasil penerimaan penjualan gitu.
bukti pembayaran. Bukti pembayaran kios ini berarti ya, bukti pembayaran kios pelanggan namanya Aleng. Berarti bukti pembayaran ya, bukti pembayaran kios. Nah, ini untuk vouchernya, jadi nama pelanggannya apa, terus bank atau sumber akunnya, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian untuk masing-masing akun itu juga bisa di print langsung dari sini. Nah, ini adalah bentuk general ledgernya secara otomatis. Ini belum didesain ya, jadi nanti kita lihat bagaimana hasil dari desain yang dihasilkan dari aplikasi Accurate ini. Jadi ini setiap akun yang ada di COA itu bisa dilihat historinya masing-masing. Jadi bisa dikontrol gitu. Untuk akumulasi ini secara otomatis ya, akan mengakumulasi sendiri. Gitu ya. Oke, kita untuk mempersingkat kita coba lihat untuk laporan apa sih yang bisa disajikan dari Accurate ini. Kita masuk ke menu report, kemudian menu index, dan kebetulan ini udah saya ada beberapa laporan yang sudah saya desain. Gitu. Ini ada neraca standar, ada perubahan modal, ada laporan laba rugi. Jadi kita bisa diklik di sini. Ini adalah hasil dari laporan laba rugi secara otomatis. Jadi ini diambil dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi selama 1 tahun. Kemudian neraca standar. Ini juga per tanggal 31 Desember, berarti per akhir tahun ya. Ini yang dihasilkan untuk neracanya. Kemudian kita lihat di memorize report. Ini sudah lengkap sekali. Jadi contoh pendapatan dari Diskonet atau unit digital, itu tinggal kita klik di sini. Kemudian mau tanggal berapa? Contoh kita lihat dari tanggal Januari ya, Januari sampai tanggal 25 sampai hari ini. Jadi ini bentuknya seperti ini. Ini nanti bisa didesain. Kita naikkan untuk selama 1 tahun coba. Jadi untuk pendapatan Diskonet baru segini. Coba kita lihat pendapatan sewa kios. Kita ambil 1 tahun. Ini pendapatan sewa kios. Kemudian pendapatan lapak ya. Ini karena belum di input semua, jadi tidak muncul semuanya. Ini belum di input. Kita lihat untuk biaya operasional ya, biaya operasional. Biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh BUMDes. Ini dari tahun 2023 kemarin. Ini juga belum diinput semua. Coba kita mundurkan lagi 1 tahun.
Nah, ini yang udah di input. Jadi ini adalah semuanya jenis biaya atau payment ya. Semua jenis biaya ada di sini. Kemudian daftar jurnal voucher ya. Jurnal voucher juga bisa kita lihat semuanya. Ini jurnal vouchernya. Kemudian laba rugi multi period. Itu multi period artinya bisa kita ngambil selama 1 tahun. Ini contoh, ini berarti 3 bulan. Nah, kita tuh mundurin ya. Mundurin dari bulan 11 tahun 2023 atau bulan 7 lah, 2023 sampai bulan Maret ini. Jadi ini akan muncul Januari, Februari, Maret ini karena belum terinput semua ya. Kalau sudah terinput semua akan lebih lengkap. Terus ini buku bank dari Petikes, kita lihat Petikesnya Bendahara Bumdes. Nah, ini Petikesnya. Jadi sumbernya dari Petikes Bendahara Bumdes itu apa aja? Itu ada penambahan berarti menjadi penambahan atau pengurangan. Itu nanti akan terlihat saldo akhirnya. Gitu. Jadi saldo akhirnya ada 52 juta. Gitu. Ini Petikesnya. Ringkasan daftar pembayaran. Nah, ini ringkasan daftar pembayaran. Jadi masing-masing semua pembayaran yang diambil dari akun Dana apa aja, terus yang diambil dari Bendahara Bumdes itu apa aja, secara otomatis akan terkelompok. Yang diambil dari Petikes Perdagangan dan Jasa itu untuk apa aja, kemudian dari unit digital untuk apa aja. Jadi totalnya akan terlihat di sini. Kemudian di sini juga ada ringkasan daftar penerimaan. Ini penerimaan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Itu bisa dimundurkan lagi. Coba kita lihat di tahun 2020. Nah, ini totalnya ya. Jadi di Accurate ini yang banyak dipakai untuk modulnya adalah satu modul Cash and Bank, yang kedua modul Inventory, yang ketiga modul penjualan, terus yang keempat modul pembelian ya. Modul pembelian ini purchase invoice. Nah, ini pembelian. Kalau ini transaksi aktif atau tetap. Ini transaksi aktif atau tetap juga. Ini vouchernya ya. Begitu. Untuk pelanggan juga bisa diinput di sini. Jadi cukup lengkap untuk laporan yang bisa disajikan menggunakan Accurate ini.
piutang juga bisa dilihat, daftar piutang permodalan atau pengurus atau anggota yang punya utang. Nah, ini dia muncul. Itu ya, ini jadi sisanya. Kalau 0 berarti udah terselesaikan. Jadi ini sisa utangnya masih ada. Gitu sekilas penggunaan e-Guret untuk badan usaha milik desa. Jadi sangat membantu sekali dalam pengelolaan keuangan dari badan usaha milik desa. Demikian untuk sedikit tutorial atau review. Terima kasih, salam sukses.